Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh saya duduk, Bu? Ya, silakan. Ya, Ya. silakan Pak. Iya, terima kasih, Bu. Bu, apakah Ibu ada waktu, Bu? Ya, iya, kira-kira ada apa nih Pak? Iya, gini, Bu. Sedikit mungkin saya sedang ada masalah, Bu, dalam pembelajaran, ya. Permasalahan saya, jadi akhir-akhir ini di jam terakhir itu siswa saya kurang semangat, Bu, dalam pembelajaran. Padahal saya sudah mencoba untuk membuat strategi, tapi mereka tetap juga masih belum semangat nih, Bu. Ya, ya. Nah, jadi em, yang ingin Bapak dapatkan dari bincang-bincang kita ini apa nih Pak? Ya, Bu, mungkin setelah berbincang-bincang ini, nanti saya mendapatkan hal yang terbaru dan hal yang baik, strategi yang baik untuk bagaimana mengatasi permasalahan saya, Bu, nanti ke depannya. Ya, oke Pak. Nah, jadi selama ini berdasarkan pengamatan dari Bapak, kira-kira strategi yang Bapak lakukan itu bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bapak? Ya, Bu. Kemarin sebenarnya saya sudah melakukan yang baru, Bu. Itu ada membuat ice breaking di awal pembelajaran, kemudian ada nonton motivasi, dan membuat semacam ada permainan, Bu. Mungkin beberapa saya lakukan, mungkin mereka terasa bosan, Bu. Ini Ya, ini mungkin, kan ya, Bu, ya Pak. ini mungkin yang sudah saya lakukan kemarin, Bu. Ya. Nah, itu kan yang sudah Bapak lakukan berarti strategi itu di saat pembelajaran berarti di kelas ya Pak ya. Iya, Bu, Strategi yang di Bapak kelas. lakukan Mm-mm. mungkin siswa itu bosan juga Pak ya di kelas terus. Kira-kira ada nggak Ya, cara Bapak untuk menciptakan suasana baru tidak di kelas selalu? Ada nggak ide Bapak? iya, mungkin saya pernah, Bu. Ini mungkin saya belajarnya pas itu kebetulan memang suasananya gerah ya, Bu. Panas seperti itu. Saya mengajak anak-anak keluar. Dan mereka ternyata ketika belajar di luar, mereka senang, Bu. Kemudian mereka antusias. Nah, apalagi di situ saya tidak terlalu fokus pada ininya, poin penting dalam pemateri, tetapi mereka eh, apa yang kita sampaikan, nah itu mereka bisa melakukan seperti itu, Bu. Nah, dengan sambilan membuat permainan, di mana permainan yang saya buat itu adalah ranking satu. Sebenarnya ranking satu ini untuk sebenarnya mengingat materi atau merefresh kembali apa materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Nah, ternyata di sini mereka semangat, Bu, dalam pembelajaran ini. Apalagi pembelajarannya itu di bawah pohon, kemudian ada angin-angin sepoi, Bu. Jadi mungkin mereka nyaman belajar di luar, Bu. Oh iya, ya, udah bagus itu Pak. Jadi Bapak sudah ada berusaha untuk menciptakan suasana baru Pak ya. Jadi bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, di bawah pohon, dan hal itu membuat murid-murid Bapak itu senang gitu Pak ya. Nah, Iya, Bu. jadi kalau selama ini, menurut yang Bapak amati, kalau di level berapa mm, anak-anak Bapak selama ini termotivasi dengan strategi yang Bapak lakukan? Ya, Bu. Mungkin kalau strategi yang saya lakukan selama ini mungkin masih 7 ya, Bu, ya. Jadi masih gambarannya masih belum maksimal, Bu, dalam proses pembelajaran. Mungkin strategi ini saya akan coba lakukan di semester depan atau di pertemuan ke depan ini untuk hal-hal yang baru yang saya dapatkan setelah diskusi ini nanti, Bu. Mm-mm. Iya.
Kalau di angka 10 mungkin agak sukar Pak ya karena angkanya Ya, tinggi. Mungkin yang bisa Bapak lakukan strategi-strategi yang mungkin belum terfikirkan oleh Bapak selain yang sudah Bapak sampaikan tadi. Misalnya belajar di luar, kemudian dengan metode mengajar yang bervariasi, mungkin bisa naik sedikit dari angka yang menurut Bapak tadi. Mungkin dari level 7 bisa naik ke level berapa gitu. Ada kira-kira strategi lain. Nah, memang strategi yang Bapak lakukan itu udah bagus. Mungkin ada ide lain yang mungkin baru terfikirkan bisa direalisasikan untuk menambah motivasi murid-murid Bapak dalam belajar. iya Bu, sebenarnya banyak sebenarnya strategi yang sudah saya sempat terpikirkan setelah kegiatan pembelajaran tersebut. Dan apalagi setelah diskusi ini saya juga mendapat bayangan sendiri bagaimana hal yang unik sehingga itu variasi setiap pembelajaran di akhir waktu itu mereka selalu berbeda. Seperti pasti mereka anak-anak ini ketika di jam terakhir itu inginnya jangan itu-itu aja, buat strategi yang baru sehingga pembelajaran apa yang diserap itu uh, dapat uh, teringat seperti itu Bu. Mungkin memang banyak metode yang harus saya tambah lagi. Saya harus banyak lagi membaca buku, kemudian nonton-nonton video bagaimana strategi yang baik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dengan saya Bu. Yang sempat saya terpikirkan mungkin Bu, itu mungkin selain moving kelas tadi, juga ada kelas project. Nah, di mana kelas project ini saya akan coba misalnya kita ketika materi lab text of laporan hasil observasi itu berkunjung langsung ke tempat objeknya langsung misalnya museum. Nah, jadi mereka lebih menyenangkan di pembelajarannya Bu. Setelah itu baru mereka membuat laporan. Jadi mungkin membuat kegiatan ini dalam salah satu solusi terbaik juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dengan saya, Bu. Mm-mm. Ya, jadi sebenarnya memang perlu itu Pak ya kita apa namanya studi di luar gitu ke museum seperti yang Bapak sampaikan. Jadi anak-anak lebih termotivasi ya. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi juga terkait dengan jadwal pelajaran bahasa itu di siang ya Pak ya. Jadi Iya anak-anak benar, Bu. mengantuk. Iya, Mungkin ada solusi lain ya, mungkin ada solusi lain terkait dengan jadwal ini Pak. Nah, iya. kira-kira kalau misalnya jadwal ini juga merupakan sebagai kendala, ada nggak solusi lain terkait dengan hal ini? Mungkin saya coba bicarakan kembali dengan pihak kurikulum, Bu. Apakah mungkin harus bergantian-bergantian? Mungkin setiap hari jangan selalu di jam terakhir. Mungkin ada selang waktu mungkin jam 5.06 atau misalnya jam 3.04. Jangan selalu jam bahasa Indonesia di jam terakhir. Dan kemudian mungkin harus banyak metode atau strategi yang saya lakukan di dalam pembelajaran agar siswa tersebut mau ikut aktif, kemudian menyenangkan pembelajarannya. Ya, jadi rencana Bapak nanti koordinasi gitu Pak ya dengan Iya, bagian Bu. kurikulum. Ya, udah bagus itu Pak ya. Jadi ini Pak, eh, kalau dalam pengamatan Bapak selama ini dari sekian banyak strategi yang sudah Bapak lakukan dan juga mungkin ada yang belum terrealisasi ya Pak ya. Iya, Nah, di antara sekian banyak strategi itu, strategi apa yang paling disukai oleh murid-murid Bapak? ya strategi permainan, Bu. Ya game, game biasanya itu yang Hmm. paling menarik kalau di jam-jam terakhir, Bu. Kemudian Mm-mm. memang ada seperti moving kelas ini yang mungkin saya harus sering-sering saya lakukan mungkin biar lebih mereka mau ikut dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran. Ya, jadi em,
metode game dan permainan gitu Pak ya, yang paling Iya, disukai oleh anak-anak. Ya, jadi dari sekian banyak apa namanya solusi yang sudah Bapak temukan sendiri. Nah, jadi kira-kira Bapak akan melaksanakannya kapan itu? Nah, strategi yang udah bagus itu Bapak realisasikan dalam proses belajar mengajar, kira-kira kapan gitu ya Bu. Mungkin saya coba waktunya? realisasikan ini mulai minggu depan, pertemuan minggu depan, kemudian nanti akan saya lanjutkan juga sampai semester depan dan seterusnya Bu. Mungkin ini adalah strategi yang terbaik buat saya dalam pembelajaran, apalagi kenanya di jam-jam terakhir Bu. Ya Pak Wandi? Ya, seperti itu Bu. Mungkin saya lakukan. Saya akan coba untuk minggu depan Iya. saya lakukan dan akan saya lanjutkan seterus-terusnya, Bu. Ya. Nah, jadi ini kan kita udah di penghujung sesi nih Pak. Jadi setelah bincang-bincang kita ini dari pertama tadi sampai akhir dari permasalahan yang Bapak hadapi sampai ke solusi-solusi yang Bapak temukan itu kira-kira apa yang udah Bapak dapatkan? Ya, Bu, Pak. banyak, Bu. Jadi saya sudah menemukan bagaimana strategi yang terbaik untuk mengatasi anak-anak yang memang ketika di jam terakhir harus aktif dan semangat kembali dalam pembelajaran. Jadi aktifnya itu semangat pagi, bukan semangat siang. Jadi semangat pagi tetap. Kemudian Mm, beberapa hal poin yang paling penting adalah ketika melakukan proses pembelajaran biar lebih mereka aktif, kita harus banyak metode atau strategi dan sering-sering moving kelas. Dan yang terakhir mungkin sekali-sekali berkunjung atau proyek wisata ke tempat objek-objek yang memang membutuhkan di dalam materi tersebut. Di Iya, materi-materi tertentu. ya. Jadi em, oke Pak. Nah, jadi kan Pak, saya ini ingin tahu juga nih Pak, setelah 1 minggu ke depan ini, kira-kira gimana ya hasil dari em, apa namanya hasil dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan yang selama ini Bapak merasakan ada permasalahan. Nah, setelah bincang-bincang ini kan Bapak berarti udah menemukan solusinya tadi ya Pak ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira nanti setelah minggu depan bisa nggak kita kembali lagi? Saya ingin tahu nih kira-kira strategi yang sudah Bapak terapkan itu ada perubahan nggak terhadap murid-murid Bapak? Ya, baik Bu. Nanti setelah saya melakukan aksi ini, saya akan menjumpai Ibu kembali. Kemudian saya menceritakan bagaimana hasil yang saya terapkan di kelas. Terima kasih Bu Mariati atas waktunya. Saya mohon izin Bu, dan saya minta maaf sudah Iya, mengganggu oke waktu baik Ibu. Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ini kan waktu luang, jadi kita bisa di waktu luang itu berbincang-bincang, mungkin di lain waktu. Saya siap, insya Allah ya. Jadi kalau begitu, sampai di sini aja pertemuan kita Baik untuk Bu. hari ini. Ya, Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terjadi perubahan dalam strategi yang Bapak ajarkan selama ini. Ya, ya Bu. Terima kasih Bu. Saya izin Bu. Assalamualaikum oke Pak. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita lanjut ke sesi 2. Saya menjadi coach, Ibu menjadi coach.
Iya, baik, bisa kita mulai terus Pak ya. Bisa, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu, masuk. Ya, baik Pak. Iya. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih Pak. Hmm. Iya Pak, baik Pak. Iya, kira-kira ada apa nih Ya, Bu Mariati sudah menjumpai saya di jam istirahat ini? ya Pak, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan sama Bapak nih yang saya rasa jadi permasalahan bagi saya nih waktu saya mengajar. Boleh Bu, Apakah Bapak silakan. ada waktu Pak? Ada Bu, silakan Ibu Ya. menceritakan apapun itu permasalahan Ibu. Ya, baik Pak. Jadi gini Pak ya, murid saya itu ada beberapa orang yang belum bisa membaca Pak. Padahal kan udah di kelas 4, seharusnya mereka udah bisa membaca dan memahami karena memang sesuai dengan perkembangan usianya gitu kan Pak, sesuai dengan level Iya, kelasnya. Jadi saya rasa itu suatu permasalahan yang membuat saya merasa resah itu masalah besar kira-kira yang saya hadapi itulah dia adanya murid saya yang nggak bisa baca. iya Bu. Nah, saya mau Selama bincang dengan Bapak, mudah-mudahan ada solusinya. boleh Bu. Mungkin ada dapat solusi dari saya akan coba membantu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mencari kira-kira apa sih penyebab permasalahan ini bahwa anak-anak kelas 4 itu masih belum bisa membaca Bu? Iya sih Pak. Kalau saya lihat sebenarnya mereka itu kan Pak, sebenarnya nggak ada murid yang bodoh ya Pak ya. Iya Cuman Bu. malas menurut saya Pak. Mereka Hmm. itu malas dan juga ketika saya bertemu dengan orang tuanya, saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang tuanya itu kurang peduli Pak terhadap anaknya. Kalau anaknya pagi-pagi itu udah sekolah, ya udah itu udah tanggung jawab guru gitu. Jadi orang tua itu nggak nanya lagi sama anaknya belajar apa gitu. Jadi ada juga orang tua yang nggak tahu Pak kalau anaknya belum bisa baca. Oh, iya, iya. Berarti Ibu sudah melakukan hal-hal atau melihat secara sekilas permasalahan ini. Apakah Ibu sudah menanganinya permasalahan ini Bu secara langsung? Ya sebenarnya sudah sih Pak, cuman belum maksimal gitu ya. Hmm. Selama ini saya eh, membagikan kartu-kartu kata kepada mereka yang belum bisa baca dan proses belajar mengajarnya juga berbeda sebenarnya dengan murid-murid lain. Kalau murid-murid yang lain setelah saya menjelaskan dan serangkaian proses pembelajaran lainnya kan ada kegiatan si murid itu ya. Nah, jadi kegiatan murid yang udah bisa membaca dengan murid yang belum bisa membaca itu ada perbedaannya, Pak. Nah, Iya, kalau murid yang belum bisa baca itu saya kasih kartu kata dan saya panggil ke depan. Saya kasih buku cerita dan mereka berusaha untuk mengeja. Nah, iya. mengeja atau membaca buku cerita yang saya berikan. Apakah Itu Pak kalau mungkin boleh saya tahu Bu, itu apakah semua siswa mengalami kesulitan membaca Bu? enggak Pak, dari 32 siswa ada 4 orang yang belum bisa baca. Oh iya Bu. Apakah Bahkan penangan satunya itu ya. memang belum kenal huruf. Oh iya iya Bu. Apakah Ibu sudah melakukan penanganan untuk siswa yang belum membaca ini Bu? Secara terkhusus gitu Bu? Ya, ya, itu Pak ya, saya sering mengingatkan mereka untuk belajar di rumah dan juga waktu jam pulang Pak. Waktu jam pulang mereka paling terakhir pulangnya. Mereka nggak pulang dulu. Jadi yang 4 orang itu di jam terakhir setelah anak-anak lain pulang, mereka saya ajari membaca. Saya kasih Oh buku dan iya juga terkadang saya tuliskan kalimat-kalimat singkat dan mereka berusaha untuk membacanya. Nggak banyak, Pak. 5 kalimat aja itu udah susah untuk mereka. iya benar Bu. Itu, Pak. Berarti Ibu sudah melakukan penanganannya Bu ya?
Apakah Ibu sudah mencari hal-hal Tapi yang baru yang membuat itu menarik sehingga anak-anak itu mau membaca, Bu? iya Pak. Nah, jadi pernah juga saya ketika jam istirahat itu mengajak anak-anak yang 4 orang tadi yang belum bisa membaca untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah, kemudian mereka saya mintakan untuk memilih buku yang mereka sukai. Nah, ada yang mereka suka itu berdasarkan gambarnya, dan ada yang mereka suka itu karena bentuk bukunya. Nah, jadi saya mengajari mereka dari buku-buku yang mereka pilih. Nah, cuman itulah waktunya nggak lama, Pak. 15 menit lebih kurang. Nah, gitu. Itu, Apakah Ibu Pak. sudah mencoba Makanya strategi lain, Bu? saya Ya. menemui Bapak, mungkin ada solusi lain, Pak, Ah, iya, yang bisa oke. Bapak sampaikan kepada saya. Ibu, apakah Ibu sudah mencoba melakukan pendekatan dengan orang tua secara terkhusus terkait 4 anak ini, Bu? Ya, mungkin aktivitas orang Em, tua yang mungkin sibuk Terkait dengan hal itu, Mm-mm. ya, saya pernah berkunjung juga sih Pak ke Oh, iya. rumah murid-murid yang belum bisa baca ini. Mm-mm. Eh, saya komunikasi dengan orang tuanya. Nah, jadi di antara orang tua ini ada yang nggak tahu Pak kalau anaknya belum bisa baca. Nah, Oh, jadi saya sampaikan kepada mereka untuk mengajari anaknya. Kalau di sekolah saya yang mengajari anak mereka. Nah, jadi kalau di rumah ibu yang bertugas gitu. Jadi kita sama-sama membimbing anak supaya bisa membaca. Nah, jadi respon orang tua itu alhamdulillah ya mau bekerja sama. Jadi saya berpesan pada orang tua tersebut setiap malam Pak untuk mengajari anaknya membaca walaupun waktunya hanya 5 menit atau hanya membaca 2 atau 3 kalimat saja, tapi rutin itu Pak. iya. Sebenarnya Ibu kalau saya lihat ya, ini strategi Ibu ini sebenarnya sudah baik, Bu. Sudah sangat bagus untuk bagaimana mengatasi kendala-kendala yang terjadi dengan anak-anak tadi. Nah, Ibu sudah melakukan yang pertama tadi membuat ya, apa namanya kata kartu kata ya, kartu kata, kemudian kunjungan ke rumah, kemudian ada kunjungan ke perpustakaan. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang Ibu sudah jalankan. Nah, apakah ini nanti Ibu lakukan nanti ke depannya, Bu? Ya Pak. Apakah strategi ini Ibu lakukan nanti ke depannya secara berkelanjutan, Bu? Iya Pak, rencana saya sih begitu Pak. Apanya strategi-strategi ini akan saya laksanakan terus sampai murid-murid itu bisa membaca. Walaupun lambat, saya tetap komitmen untuk tetap melaksanakan strategi tersebut. Ya, Semoga bagus, Bu. ada perubahannya gitu Pak. Ya, saya akan mendoakan semoga strategi yang Ibu lakukan ini membuat perubahan kepada anak-anak kita yang memang sedang mengalami kesulitan membacanya ya, Bu ya. Nah, setelah Ibu lihat ini anak-anak ini kira-kira sudah sampai level berapa ya, Bu ya? Kalau penanganannya, Bu. Kalau selama ini levelnya berada di level 7, Pak. Nah, saya udah Level berusaha semampu saya, cuma sampai segitu menurut saya level 7 itu, Pak. Pasti Ibu ingin menaikkan level 7 itu, Bu, ya, sampai level ke Iya. 10. Nah, berarti strategi-strategi tadi saya yakin membuat Ibu bisa sampai ke level yang ke 10 tadi, Bu. Saya yakin siswa-siswa Ibu yang mengalami kesulitan tadi itu akan mudah dalam proses mereka dalam pemahaman bacaan, Bu. Kemudian kira-kira Ibu, apakah tadi dalam pembicaraan kita tadi ini Ibu mendapatkan hal yang positif dari sini, Bu? Oh iya, tentu Pak. Banyak hal positif yang saya lakukan. Mungkin kalau selama ini
apa namanya, hal positif yang saya dapatkan setelah bincang-bincang ini, banyak sekali Pak ya. Mungkin selama ini saya melaksanakan strategi memang iya, namun belum maksimal. Dan juga mungkin usaha saya mungkin kurang, namun strateginya udah bagus. Dan untuk kedepannya nanti saya akan memaksimalkan potensi saya juga ya Pak ya. Sebagai guru kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, dan memang rencana saya strategi-strategi yang bisa membawa perubahan yang lebih baik terhadap siswa saya itu saya akan praktikannya dengan penuh komitmen itu supaya bisa tercapai tujuannya pembelajaran. Iya, Bu. Kalau boleh saya tahu kapan nih rencananya Ibu memulai strategi ini, Bu? Maunya saya secepatnya sih Pak, ya insya Allah minggu depan ya, minggu depan saya akan mempraktikkannya secara utuh, Iya, secara saya setuju dengan lunas. Ibu. Sebaiknya secepatnya karena memang ini masih bisa kita kejar karena ini masih anak-anak kelas 4 dan ini juga sekarang masih semester pertengahan semester ya, Bu ya. Jadi masih ada waktu bagaimana anak-anak ke depannya ini bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam pemahaman membaca. Mungkin dengan strategi yang Ibu lakukan tadi, nah itu membuka jalan Ibu untuk membantu anak-anak di dalam memahami bacaan-bacaan yang mereka pahami. Nah, Iya. kira-kira nanti setelah kita nanti nih Bu, percakapan apakah nanti kita ada pertemuan kembali Bu, melihat bagaimana proses terjadinya ketika Ibu melakukan strategi ini nanti. Hmm, ya. Em, Tentu Pak, nanti saya akan kabari Bapak lagi dan saya akan bertemu dengan Bapak kembali untuk menceritakan hal-hal baru yang harapan saya ada perubahan dari strategi yang saya terapkan. Itu Pak. Ya, saya doakan Bu, semoga strategi yang Ibu lakukan nanti ke depannya membuahkan hasil ya Bu ya. Semoga anak-anak juga banyak yang bisa membaca dan anak-anak juga nanti bisa sukses ke depannya ya Bu. Ya, saya doakan semoga Iya Pak. Ibu Nah, dapat kalau berjalan begitu dengan baik. saya mohon izin pamit Pak. Iya, boleh Bu. Ya, saya juga ini Ya, karena mengingat waktu sudah mau jam masuk ya. ya Bu ya. Jadi Saya, iya, ya. ya oke saya izin ya Bu Jadi ya. terima kasih banyak Ya, atas sama-sama Bu. arahan Pak. Ya, baik Pak ya. Saya juga. Ya, Assalamualaikum Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya Bu pertemuan selanjutnya. Iya Pak.